Allah. بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, mari sama-sama seperti biasanya sebelum kita mulai mujakarah sama-sama kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal ifadata wal istifadah wal dzikra wat tadhkira lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tayyib, jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Raya Nurul Islam. Sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat yang wajib, jaiz dan mustahil bagi para rasul dan para nabi. Mari sama-sama kita niatkan mujakarah kita, yaitu mujakarah ilmu yang fardu ain, yang diwajibkan tiap-tiap individu daripada kita sebagai mukallaf, sebagai kita kaum, sebagai kita umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun selanjutnya adalah menceritakan tentang kemaksuman para anbiya dan para rasul. Ismatul anbiya'i war rusuli alaihimus salatu wassalam. Jadi tema yang akan kita mujakarahkan pada hari ini membahas tentang maksumnya para nabi dan para rasul. Ketika kita membahas lapas maksum, tentu kita sudah wantar maksum itu apa? Terpelihara, artinya dijaga dari segala perbuatan yang tentunya dilarang oleh Allah, hatta perkara yang makruh. Itu diantara karakter seorang nabi, karakter seorang rasul, dan itu hukumnya adalah wajib. Wajib bagi seorang rasul, wajib bagi seorang nabi bersifat maksum, yang mana maksum tersebut adalah anugerah daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang dipilihnya dari sekian miliaran di dunia. Hanya
Di antaranya 25 nabi dan rasul yang mesti wajib kita ketahui. Ismatul anbiya'i war rusuli alaihimus salatu wassalam. Ma'sumnya para nabi dan para rasul, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada mereka. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif yang mengarang syair ini, yaitu As-Sayyid Ahmad Marzuki, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum kasairil malaikah, maksumnya mereka. Mereka siapa? Mereka para nabi, mereka para rasul. Kasairil malaikah, sifatnya seperti malaikat seluruhnya. Jadi malaikat maksum, tidak berbuat dosa. Para rasul dan para nabi pun sama, bahkan mereka lebih mulia. Wajibatun wa fadlul malaikah, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kada boleh memadahkan nabi bisa bermaksiat, karena ini akan bertentangan dengan ayat Al-Quran, yang mana apabila kada percaya lawan Al-Quran maka bisa mengakibatkan kepada murtad atau kafir. Wa fadlul malaikah, wajibatun wa fadlul malaikah, hukumnya wajib dan bahkan mereka itu wa fadlul malaikah, melebihi derajatnya daripada para malaikat. Nah, itu diantara i'tiqad yang perlu kita yakini. Nabi itu, rasul itu bersifat maksum, bahkan mereka itu derajatnya di atas daripada para malaikat. Al-mufradat, seperti biasa, ketika kita membahas suatu ilmu, kita pahami dulu lapas makna secara lugatnya apa. Artinya kita temukan dulu titik kesamaan pemahaman kita terkait masalah ismah. Ismah itu secara lapas, ismatuhum, al-ismatu lugatan. Ismah, maksumnya para nabi, maksumnya para rasul. Secara bahasa, ini akan banyak kita temukan dalam berbagai macam fan bidang ilmu pengetahuan tentang keislaman. Baik dalam tauhid pasti ada istilahnya, baik dalam fikih pasti ada istilahnya, baik dalam tasawuf pasti ada istilahnya. Seperti dalam ilmu tauhid, istilah iman, maknanya lugatan apa, maknanya istilahan apa. Dalam fikih misalnya salat, maknanya secara bahasa apa, maknanya secara istilah apa. Dalam tasawuf, makna syukur secara lugatan apa, secara istilahan apa, secara bahasa bagaimana, secara menurut ilmu pengetahuan yang terkait dengan ilmu tersebut apa maknanya. Tapi insya Allah ketika kita membahas secara bahasa, maka kita akan menemukan titik temu antara kita. Artinya siapa aja memaknai ismah itu secara lugat mutlaqul hifdzi, pemeliharaan secara mutlak. Allah Ta'ala memelihara para anbiya, para rasul secara umum, secara luas. Artinya tanpa terkecuali. Nabi kada pernah berbuat dosa, Nabi kada pernah berbuat, baik itu dosa kecil, baik itu dosa besar. Nabi kada pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan, baik itu sebelum masa kenabian atau setelah masa kenabian. Jadi sifatnya mutlak secara keseluruhan. Wastilahan, secara istilah, ketika dikaitkan ke dalam suatu fan bidang ilmu, maksum itu ketika dikaitkan dalam ilmu tauhid,
Maka maknanya adalah hifdzullahi ta'ala minadz dzambi ma'astihalati wuqu'ihi. Nah, dari sini kita bisa membedakan antara wali dengan nabi. Kalau wali itu mahfuz, kalau nabi itu maksum. Perbedaannya kita lihat dari segi definisinya. Jadi itulah pentingnya definisi. Jadi ulama itu kada sembarang mengolah definisi. Ada jami', ada mani', ada menghimpun, ada menegah sesuatu yang di luar masuk kepada definisi tersebut. Jadi yang namanya maksum secara istilah ilmu tauhid itu adalah pemeliharaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjaga nabinya, menjaga rasulnya minadz dzambi. Dari apa? Dari melakukan perbuatan dosa. Ma'astihalati wuqu'ihi. Nah, ini yang membedakan antara mahfuz dan maksum. Ma'astihalati wuqu'ihi, serta mustahil terjadi perbuatan dosa itu kepada para nabi dan para rasul. Sedangkan para aulia itu ma'a jawazi wuqu'ihi. Kalau para aulia bisa aja nyetegawi nang salah tapi babulik. Allah Ta'ala memelihara sidin para aulia, sidin kembali bertaubat. Ini yang membedakan antara maksum dan mahfuz. Itu bedanya tadi antara maksum dan mahfuz. Asyarhu. Nah, sekarang penjelasan maksud daripada bait di atas. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida annal anbiya'a war rusula alaihimus salatu wassalamu ma'sumuna. Wajib secara akli, wajib kita i'tiqadkan bagi setiap mukallaf. Artinya kita nih Bang, sudah akil, sudah balik sampai dakwah kepada kita. Ayya'taqida annal anbiya, bahwasanya mengi'tiqadkan dalam hati, jazam dalam hati bahwasanya para nabi dan rasul itu sabarataan ma'sumun, maksum. Kama annal malaikata ma'sumun, sebagaimana para malaikat pun ma'sumun. Fahum munazzahuna 'anil wuqu'i fil ma'asi. Mereka para malaikat itu disucikan oleh Allah Ta'ala, dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari yang namanya menggawi perkara-perkara maksiat. Fala yatrukuna wajiban, dan mereka itu tidak meninggalkan kewajiban. Wala yartakibuna muharraman. Jadi maksud daripada maksum ini diantara maknanya adalah kada mau tagawi maksiat. Fala yatrukuna wajiban, kada mau meninggalkan perkara nang wajib. Wala yartakibuna muharraman, kada mau menggawi nang diharamkan. Wala yattasifuna illa bil akhlaqil karimah, kada mau bisi akhlak kada baik. Itu maksud daripada maksum. Akhlak jelek itu termasuk mencederai yang namanya maksum. Artinya kalau akhlaknya jelek berarti itu tidak masuk dalam kategori maksum. Dan para anbiya sudah ditakdirkan oleh Allah bersih dari perkara, dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka memang sudah diciptakan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan kepada kita. Li'annahum qudwatun hasanah, karena mereka merupakan ikutan yang baik, suri tauladan yang baik bagi kita. Wal mathalul a'la, contoh nang paling bagus, alladzi yattajihu ilaihin nas, yang mana seberataan hati manusia tertuju kepada mereka para nabi. Jadi hendak mencontoh gawian yang baik, jangan salah pilih. Apabila orang itu nabi, apabila orang itu rasul, sudah pasti itu akhlaknya baik. Berarti misalnya ada yang mengaku nabi bang, akhlaknya kada baik, nah itu nyata benar lain nabi, karena sudah mencederai sifat maksumnya seorang nabi.
Wallahu huwallazi tawalla ta'dibahum wa tahdhibahum wa ta'limahum hatta kanu ahlan lidzalik. Dan Allah Ta'ala nang maurus, nang maatur bagaimana ta'dibahum, mengajarkan adab etika kepada mereka, wa tahdhibahum, mendidik hati, jisim, fisik dan rohani mereka, wa ta'limahum, dan mengajarkan mereka dengan berbagai macam ilmu pengetahuan agama, hatta kanu ahlan lidzalik, sehingga menjadi mereka orang yang memang profesional di bidangnya, memang ahlinya, memang pakarnya. Amun betakun tentang masalah agama, ajaran Allah Ta'ala, maka atau Islam, maka mereka lah profesornya. Mau ada di atas profesor lagi, sidin bang, buhan para nabi dan para rasul bang, yang di atas predikatnya, amun dikaitkan dengan titel-titel yang wantar di sekitar kita. Wa mimma yadullu ala ismatihim, dan di antara hal-hal yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa mereka itu maksum, apa contohnya? Terkadang kita itu kada yakin belum, amun kada ada buktinya. Mana dalilnya jar? Mana buktinya pian madahakan bahwa nabi dan rasul itu maksum? Kamana rujukannya? Nah, ternyata ulama tauhid sudah memikirkan. Artinya ulama tauhid sudah mempelajari bahwa di antara perkara yang wajib kita imani adalah tentang kemaksuman para anbiya, kemaksuman para rasul. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Allah Ta'ala sendiri menyatakan dalam firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbik, dan hendaklah engkau bersabar wahai Nabiuna Muhammad, wahai Sayyiduna Muhammad, li hukmi rabbik, terhadap ketetapan, ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan. Fa innaka bi'ayunina, dalam tafsir Jalalain menjelaskan ketetapan apa? Ketetapan menghadapi umat sidin nih. Umat sidin itu biimhalihim, yaitu banyak umat. Nah, umat yang didakwahi itu kada mau situ sini beriman. Bahasa kitanya mucil. Sabar, wahai baginda Nabi, sabar. Artinya belum lagi saatnya mereka beriman, atau mereka memang tidak ditakdirkan untuk beriman. Dan janganlah engkau yadik sadruk, janganlah hatimu itu janganlah kamu berkecil hati atau sedih. Himungnya lah Allah Ta'ala langsung menghibur Nabi. Allah Ta'ala langsung jat wajibal wujud yang menghibur Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka bi'ayunina, maka sesungguhnya engkau wahai Habibuna, wahai Rasul kami, bi'ayunina, dalam pemeliharaan kami. Pian jangan terlalu khawatir kalau wae takut itu ini. Pian wahai Rasul, pian wahai hambaku, wahai kekasihku, engkau dalam pemeliharaanku, engkau aku jaga, ujar Allah Ta'ala. Surah At-Tur al-ayat 48. Dari ayat ini menunjukkan yang kita lihat, yang kita fokuskan itu adalah bi'ayunina, artinya dalam penglihatan kami. Kalau kita artikan secara kamus, ayun itu jamak daripada ainun, yaitu mata. Mata itu fungsinya melihat. Allah Ta'ala maha melihat. Di antara sifat Allah yaitu melihat hambanya, kekasihnya. Kada mungkin bang membiarkan kekasihnya itu tersudutkan atau terzolimi atau teraniaya. Pasti karena sidin membela. Maka bi'ayunina di situ dalam pemeliharaan Allah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma kana linabiyyin ayyagul, dan tidaklah nabi itu punya sifat ayyagul, sifat khianat.
Ini terkait tentang harta rampasan, gonimah. Kalau Nabi itu jar tebang pilih membagi masalah harta rampasan suka-suka Nabi. Oh, kada Nabi itu kada bersifat khianat, melainkan tentu dengan izin Allah bahwa dibolehkan ini saini nah anunya bagiannya, ini saini bagiannya, ini saini bagiannya. Tentu itu dengan izin dan keputusan Allah. Surah Ali Imran ayat 161. Ini menunjukkan dari mana kita paham ayyagul sifat khianat Nabi itu kada mungkin bersifat khianat. Artinya Nabi itu tidak mungkin berakhlak jelek. Sedangkan di atas tadi penjelasannya, di antara ciri maksum itu kada mungkin punya akhlak yang kada bagus. Kalau bahasa kitanya tuh kriteria, indikasi bahwa seseorang itu dipadahkan maksum, akhlaknya pasti mulia. Kalau akhlaknya kada mulia, maka syarat untuk dikatakan maksum lapas sudah. Kada maksum berarti orangnya. Amun akhlaknya jelek, di antara akhlak yang jelek bersifat khianat. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran memadahkan bahwa Nabi itu kada mungkin bersifat khianat, ujar Allah. Amun ujar Allah aja kada yakin, kada percaya, kepada siapa pang lagi? Allah Ta'ala seorang memadahkan bahwa nabiku ini jujur orangnya. Mau kada percaya, kada beriman berarti. Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala 'aini. Dan aku limpahkan kepadamu mahabbatan, kasih sayang. Ini kisah tentang Nabi Musa. Dan aku limpahkan kasih sayang, rasa kasih sayang kepadamu. Ini cerita tentang Nabi Musa yang dihanyutkan ke sungai Nil. Jadi nengarannya kuitan lah asaan hendak melapas anak di sungai Nil. Lalu Allah Ta'ala menghibur, bahasanya tuh memberi motivasi kepada orang tua Nabi Musa. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan, aku limpahkan rasa kasih sayang kepada Nabi Musa. Artinya Nabi Musa ini karena ketika di sungai Nil itu kan ditemukan oleh istri Fir'aun. Nah, seberataan nang ada di situ timbul rasa katuju aja melihat nang kakanakan nih, yaitu Nabi Musa. Mahabbatan minni walitusna'a ala aini, dan supaya engkau diasuh di bawah pengawasanku. Ini menunjukkan Nabi Musa pun ma'sum dalam pemeliharaan Allah, dijaga Allah. Sejak bayi aja sudah dijaga. Artinya para anbiya itu, nanti ada pendapat para ulama bahwasanya para anbiya itu, para nabi itu, para rasul itu maksumnya sejak kapan? Apakah sejak diutus menjadi nabi kah, atau memang dari halus kah? Lalu ulama berpendapat, maksumnya para nabi, para rasul itu sebelum masa kenabian dan sesudah masa kenabian. Artinya dijaga mulai halus, memang gawiannya baik-baik aja. Surah Taha al-ayah 39. Wa hum afdalu minal malaikah. Ini terkait wa fadalul malaikah. Wa hum afdalu minal malaikah, dan mereka itu siapa? Para nabi, para rasul. Karena di antara hal ketika belajar dahulu di pondok, di antara hal-hal yang sulit untuk dipahami adalah mengembalikan domir. Domir hum itu kembali ke mana? Takana nyaman mengembalikannya. Takana pengembaliannya 5 baris ke atas atau di lembaran yang sebelumnya, bingung am? Kenapa? Karena banyak yang dikisahkan. Nah, sekarang ini kan mengisahkan tentang para nabi.
tentang para rasul. Wahum afdalu minal malaikah, mereka itu lebih afdal, lebih mulia daripada kalangan malaikah. Ala ma dhahaba ilaihi jumhurul asy'ariyah. Ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama Asy'ariyah. Artinya kalau misalnya madhaba ilaihi jumhur berarti ada pendapat minoritas. Akan tetapi tentunya kita memakai kaul jumhur, mayoritas yang dipakai. Artinya apa? Artinya mereka para malaikat itu kedudukannya, derajatnya lebih tinggi para nabi, para rasul dari mereka. Wad dalilu ala dalik. Sandarannya apa? Dalilnya apa? Jadi ilmu tauhid yang kita pelajari ini tentu berdasarkan referensi-referensi yang jelas. Dalam artian ada Qur'annya, ada hadisnya. Yang mana kan di zaman Nabi kada datang orang belajar kamanajar, majelis ta'lim, belajar apa? Belajar tauhid. Di zaman Nabi nih, zaman Nabi belum ada kisahnya belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf. Yang ianya belajar apa yang disampaikan Nabi, apa isi daripada hadis Nabi. Yang mana hadis itu sifatnya umum. Bisa di situ ada masalah terkait keimanan, terkait tentang praktek amaliyah ibadah, atau terkait tentang masalah akhlak hati. Lalu muncul ilmu tauhid, yang mana ternyata ilmu tauhid ini adalah petikan-petikan daripada dalil-dalil yang muncul dari ayat Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, sehingga sampai kepada masa zaman kita. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan ketika kami berfirman atau berkata, ini Allah Ta'ala memerintahkan lil malaikati isjudu kepada para malaikat. Jamak usjudu, bersujudlah, ay sujudu tahiyatin, sujud penghormatan. Li Adam fasajadu, kepada Nabi Adam, fasajadu, lalu mereka bersujud. Ini dalil mereka para malaikat itu adalah maksum. Maksudnya maksum di sini adalah fala yatrukuna wajiban. Fala yatrukuna wajiban, tidak meninggalkan hal yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Fasajadu. Suratul Baqarah al-ayah 34. Amarahum bisujudi ta'dhiman lah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka para malaikat bisujud, untuk bersujud, ta'dhiman, karena membesarkan mereka. Artinya mengakui kebesaran mereka di sisi Allah, yaitu Nabi Adam nih. Di sisi Allah pangkatnya luar biasa, sampai para malaikat pun melakukan sujudu tahiyatin, sujud penghormatan. Falau lam yakun Adamu afdala minhum lama umiru bisujudi lahu. Lalu ulama berpendapat, seandainya Nabi Adam kada lebih mulia daripada malaikat, maka tentunya Allah Ta'ala kadapang menyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada Nabi Adam. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara hal-hal yang wajib untuk kita yakini, kita imani, anna ba'dal anbiya'i war rusuli afdalu min ba'din liqaulihi ta'ala, bahwasanya di kalangan para nabi, di kalangan para rasul itu masing-masing punya kelebihan dari antara satu dengan yang lainnya. Mana dalilnya, Jar? Dalilnya adalah tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul, faddalna, kami anugerahkan kelebihan, ba'dahum, sebagian daripada mereka, dibandingkan sebagian yang lain. Suratul Baqarah al-ayah 253. Wa qauluhu ta'ala wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd. Dan sungguh kami
dilebihkan karunia sebagian daripada para nabi-nabi kepada sebagian yang lain. Contohnya Nabi Musa dilebihkan dengan bil kalam, bil mukalamah, dengan berbicara dengan Allah. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim dapat titel oleh Allah Ta'ala Khalilullah, khullah, maqam kekasih. Itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi kita yaitu dengan Al-Isra wal Mi'raj. Nabi kita diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala yaitu bisa melakukan yang namanya Isra Mi'raj dengan izin Allah. Dijalankan oleh Allah untuk melakukan yang namanya Isra Mi'raj. Jadi masing-masing ada punya afdaliyah, kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya. Dan tentu yang paling afdal adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sidinlah sayyidul wujud. Wala yu'aridu hadza qaulahu ta'ala, dan ini dalil yang seperti ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Nah, seandainya telah kita hanya memakai Quran itu via terjemah aja, lewat terjemah aja. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul kami berikan kelebihan sebagian mereka daripada sebagian yang lain. Lalu ayat ini pengejar, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang daripada rasul-rasulnya. Tidak konsistenkah Allah Ta'ala ajar? Satu sisi ayat memadahkan la nufarriqu, satu sisi tilkar rusulu faddalna, artinya belain nih. Satu konteks ayat menceritakan tentang antara satu nabi punya kelebihan dibandingkan nabi yang lain. Tapi di konteks ayat yang lain kami tidak membedakan antara sesama rasul. Lalu ulama mencari titik temu. Itulah yang namanya perlunya tafsir Al-Quran. Terjemah beda dengan tafsir. Lianna ma'na hadhil ayah, ma'na hadhil ayati adamut tafriqi fi risalatihim wal imani bihim. Karena maksud la nufarriqu baina ahadim mir rusulih itu maksudnya adalah adamut tafriqi fi risalatihim wal imani bihim. Tidak membedakan, sama aja mereka semua itu diutus oleh Allah untuk membawa risalah tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Sabarataan dakwah yang dibawa oleh para nabi, oleh para rasul itu dakwahnya ila tauhidillah, untuk mengesahkan Allah, wal imani bihim, dan supaya beriman dengan mereka. Artinya sama-sama nih. Pokoknya seberataan diimani, jangan bepalih. Karena Nabi Isa kada diimani, Nabi Musa diimani. Karena Nabi Musa diimani, sedangkan Nabi Muhammad kada diimani. Nah itu yang tidak membedakan, maksud daripada tidak membedakan. Fal mu'minuna laisu kal yahudi wan nasara. Maka kaum mukminin itu kada sama, beda lawan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kalau kaum Yahudi itu mereka percaya kepada Nabi Musa, sedangkan mereka itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ini kan membedakan nih. Nabi Musa percaya, Nabi Muhammad kada percaya. Kan membedakan antara satu rasul dengan rasul lainnya. Ini maksud daripada la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Atau kaum Nasrani, mereka percaya Nabi Isa, akan tetapi mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nah ini kan membedakan. Nabi Isa percaya, Nabi Muhammad kada percaya. Wa humul ladzina yu'minuna bi ba'dihim wa yakfuruna bi ba'd. Mereka itu beriman dengan sebagian rasul dan beriman dengan sebagian rasul dan ingkar kepada sebagian rasul. Itu maksud la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Jadi tidak kontradiksi lah. Tidak berbeda. Faulul azmi minar rusul, maka ada istilah dalam sejarah biasanya nabi atau rasul-rasul ulul azmi.
Maksud daripada ulul azmi itu kalau kita maknai secara lugat, azam itu yang mempunyai tekad kuat. Pokoknya prinsip sidin kuat kada ubah. Minar rusul, daripada para rasul-rasul. Itu di bawahnya ada dobitannya. Ai ulus sabri was sabati wa tahammulil masyaq, yaitu orang-orang, yaitu para rasul-rasul yang memiliki kesabaran. Kalau bahasa kakak-kakak ini tingkat dewa. Artinya mempunyai kesabaran yang luar biasa. Was sabati wa tahammulil masyaq, dan kokoh, wa tahammulil masyaq, dan mampu menyandang berbagai macam kesulitan. Qala ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi, maka bersabarlah engkau wahai sayyiduna wa habibuna Muhammad ala adha qaumik, terhadap gangguan, terhadap halangan rintangan yang dilancarkan oleh orang yang tidak mau beriman, sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Yaitu siapa mereka? Wahum sayyiduna Muhammad, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa sayyiduna Ibrahim, nabi Ibrahim, wa sayyiduna Musa, nabi Musa, wa sayyiduna Isa, nabi Isa, wa sayyiduna Nuh alaihi wassalatu wassalam, dan nabiuna Nuh. Afdalu min ghairihim, itu lebih afdal dibandingkan nabi dan rasul-rasul yang lain. Wa afdaluhum 'alal itlaqi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling afdal yang mana kita dianugerahi menjadi umat sidin, yaitu secara mutlak, secara keseluruhan, siapa di antara para nabi, siapa di antara para rasul nang paling harat, bahasa kitanya paling hebat, paling luar biasa, paling the best, paling dicintai oleh Allah, paling perantara yang paling manjur, paling mujarab untuk menuju Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara hal yang wajib untuk kita yakini adalah anna ba'dal malaikati karrusuli minhum afdalu min ghairihim liqaulihi ta'ala. Di antara yang wajib kita yakini, kita i'tiqadkan adalah bahwasanya malaikat pun punya masing-masing kelebihan. Kalau dibanding-bandingkan toh, siapa malaikat yang paling mulia di sisi Allah? Sama juga seperti para nabi tadi. Di antara para nabi-nabi dan rasul-rasul itu rasul-rasul ulul azmi yang paling afdal. Yang lebih paling afdal pang daripada rasul ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kita kaitkan lawan malaikat. Malaikat pang siapa yang paling afdal di antara kalangan malaikatnya? Anna ba'dal malaikati karrusuli, seperti rasul-rasul. Artinya seperti apa? Seperti pintangannya telah. Ini kan tasbih. Setiap tasbih ada wajhu syabah, menyerupakan malaikat seperti rasul. Pintangan apa? Oh, pintangan derajat, pintangan martabat kedudukan di sisi Allah. Minhum, di antara mereka, afdal min ghairihim, lebih mulia dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Liqaulihi ta'ala, mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah Ta'ala memilih dari kalangan malaikat rusula, sebagai utusan. Artinya ada yang akan dipilih sebagai utusan. Utusan apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi, yaitu Sayyiduna Jibril alaihi salam. Suratul Hajj al-ayah 25. Afdaluhum Jibrilu alaihi salam, dan yang paling afdal di kalangan para malaikat itu adalah Sayyiduna Jibril. Semoga salam selalu tercurah kepada Sayyiduna Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Semoga apa yang kita baca, apa yang kita mujakarahkan ada berkahnya, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk kita meyakini, mengiktikadkan apa yang kita pelajari secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita gawi ikhlas, istiqamah, dan sampai akhir hayat, sampai husnul khatimah, sehingga bertemu dengan yang namanya husnul khatimah kelak, dan nantinya kita dikumpulkan di surganya Allah bighairi hisab, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimata bis syahadah. Ighfir Allahumma lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman ahabba wa ahsana ilayna wa liman awsana bid du'a. Allahumma arzuqna al-ikhlasa wal istiqamata wa husnal khatimah bijahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.